Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa jami' asatidina ustadina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد الظلم للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Minggu lalu kita di ayat yang pertama yang kita baca tadi. Ini saya baca terus karena ini adalah satu rangkaian. Jadi Al-Imran 104 sampai 109 itu merupakan satu rangkaian. Makanya ini ojo. Gimana tadi? Mungkin manas. Oke. Yang terdahulu atau minggu lalu kita bahas bahwa harus ada di antara kalian satu kelompok khusus ya, yang membantu, yang menyeru kepada dakwah, yang menyeru pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Artinya Allah perintahkan kita supaya mempercepat gerak dakwah ini diperlukan orang-orang khusus. Kemarin kelompok khusus itu ada 3 kelompok. Satu kelompok sahabat yang spesial. Yang kedua adalah kelompok ahli jihad ya, orang yang ahli jihad, yakni al-mujahidin, kelompok yang panglima-panglima masukan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah
para ulama yang khusus. Dakwah itu fardu ain, setiap individu harus dakwah. Tetapi kelompok khusus ini dibentuk sebagai manajernya, sebagai think tanknya, sebagai ini penasehatnya di kalangan para alim ulama. Itu begitu. Makanya ini jadi fardu kifayah untuk yang jadi leader. Itu begitu. Tapi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat nomor 105 niki ada warning dari Gusti Allah, ada peringatan dari Gusti Allah. Kamu membentuk orang yang di saf pertama, tapi harus hati-hati. Peringatan, nopo peringatan? Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang bercerai-berai, wahtalafu dan bermusuhan. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, justru mereka bercerai-berai, justru mereka saling berselisih, bertengkar. Justru kapan? Justru saat sudah datang keterangan yang jelas. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah bukti-bukti itu jelas, justru tambah bercerai-berai. Niki Ibnu Katsir dawuh Pak, yanha tabaraka wa ta'ala hadhil ummah ayyakunu kal umamil madina min iftiraqihim wa ikhtilafihim wa tarakahum al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ma'a qiyamil hujjati 'alaihim. Iki dawuhe Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini supaya jangan sampai seperti umat-umat yang terdahulu, mereka bercerai-berai, mereka berselisih, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar pada saat hujjah itu telah berdiri tegak, pada saat kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul itu terbukti. Justru ketika terbukti kebenarannya, justru bercerai-berai. Lalu sobat, contohnya nopo, ini kan pun diterangkan. Contoh umatnya Nabiullah Isa alaihis. Nabi Isa membentuk orang-orang yang di saf depannya Nabi Isa, namanya kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin seperti dalam surat As-Saff, wa qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Itu adalah kaum Hawariyin, 12 orang kalau nggak salah yang kaum Hawariyin ini eksekutif ya, eksekutif board gitu dalam bahasa kita, yang menjadi leadernya, menjadi manajernya untuk misi dakwahnya Nabiullah Isa alaihis, akhirnya mendapat kemenangan, pengaruhnya luar biasa. Justru ketika sudah mendapat kemenangan, pengaruhnya luar biasa, siapa yang menjadi biang perpecahan ini? Siapa? Justru yang menjadi biang perpecahan itu orang yang berada di saf yang pertama. Sapa kuwi? Yudas Iskariot. Ini Allah sudah peringatkan, kamu bentuk tim buser ya di dalam dakwah itu orang yang berada di saf yang pertama. Tapi hati-hati. Nanti kata Gusti Allah yang jadi biang kerok perpecahan umat, kehancuran daripada umat yang terdahulu itu, hati-hati.
Umat yang terdahulu itu yang menghancurkan umat ini menyebabkan bertikai gelut satu sama lain itu adalah orang-orang yang berada di saf awal. Kalau mau coba ini ngeluh dulu. Dan ini terjadi, maaf ya, hampir semua organisasi apa saja Pak, terutama organisasi keislaman, organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi apa wae, dan tidak hanya di Indonesia Pak, global, seluruh dunia. Iki penyakitnya ning kene Pak. Allah, penyakitnya ning kene, biang perpecahan. Nak sing kroco-kroco iki lho Pak, manut. Mulanya naik organisasi sing gegeran iki ndase apa buntute? Ndase sing geger itu Pak. Soalnya napa Pak? Ya oke lah. Tendensinya macam-macam, termasuk Judas Iskariot itu ya dia pengen merebut pengaruhnya Nabiullah Isa alaihi. Mereka Nabi Isa dihormati orang, ditempatkan posisi yang tertinggi, dan dia sudah merasa berjuang Pak, yang di level atas sudah habis-habisan, mati-matian. Saatnya saya menorehkan hasil saya. Akhirnya membuatlah skenario jahat. Akhirnya umat itu terbelah, terpecah. Itu zaman Nabiullah Isa alaihi. Allah sudah peringatkan begitu. Zaman saiki ya Allah. Nemen 11 Makanya umat ini anak lu binali Pak. Nabi sampaikan Pak, fitnahnya umat ini itu persis seperti fitnahnya Bani Israil. 11 Ya Allah, Qala Imam Ahmad pun nggih. Niki hati-hati, orang yang berada di saf pertama ini jadi biang perpecahan dari umat ini. Makanya hati-hati kita memilih orang yang ada di saf yang pertama ini. Kalau kita berorganisasi apa wae, milih apa wae lah apa wae. Niki namanya tafsir qala al-Imam Ahmad hadatsana Abu Mughirah hadatsana Sufyan hadatsani Azhar bin Abdullah al-Hawaziani ya an Abi Amr Abdullah bin Luhay hajazna ma Muawiyah bin Abi Sufyan falamma qadimna Makkah qama hina salat dhuhr faqala inna Rasulullah inna ahlul kitab baini iftaraqu fi dinihim ala sanadaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala salasati wa sab'ina millah yakni al-ahwa kulluha minnar illa wahidatan wa hiya al-jamaah wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama tujari al-qalbu bisahibiha la yabqa minhu arqun wala muhassalun illa dakhalahu wallahi ya ma'syaral arab la illam taqumu bima jaa bihi nabiyukum la ghairakum minan nasi akhara alla yaquma bihi wa kadza rawahu Abu Daud an Ahmad bin Hanbal. Ini saya menceritakan kepada kami Abi Mughirah dan seterusnya dari Azhar bin Abdullah al-Hauzani dari Abi Amr Abdullah bin Luhay. Jadi dari Abdullah bin Luhay. Abdullah bin Luhay, Amr Abdullah bin Luhay berkata, kami telah berhaji bersama Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka ketika kami masuk Mekah, maka beliau berdiri berkhutbah setelah selesai sholat zuhur. Maka Muawiyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli kitab
ahli dua kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, telah terpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 milah. 72 milah. Dan sesungguhnya umat ini nanti akan terpecah belah menjadi 73 milah. Biar 72 umat ini terpecah menjadi 73 milah. Milah itu kalau diartikan agama. Tetapi niki Ibnu Katsir menerangkan milah itu yakni al-ahwa. Apa al-ahwa itu Pak? Jadi 73 kehendak. Milah ini ternyata artinya kehendak. Karep hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu. Jadi pecah belah jadi pirang-pirang golongan, pirang-pirang kelompok apa wae. Itu gara-gara mengikuti hawa nafsu. Ambisi. Ambiar, bukan ambiar Pak, ambisi. Orang itu kalau memimpin Pak, ternyata Masya Allah di sekitar kita kelihatannya teamwork, kelihatannya, tapi tidak Pak, Masya Allah, masing-masing individu itu punya agenda sendiri-sendiri. Direkturku ganti kudu aku, ngono juga agenda nih bisa. Niki ngoten Pak. Ya ngoten niku lah Bapak, ngoten niku. Sepek-pekan kabeh lah. Kulluha finnar, kata Ma'ani tadi, kata Nabi yang disampaikan oleh Abu Sufyan, semuanya 73 itu semuanya masuk ke dalam neraka illa wahidatan, kecuali hanya satu. Siapa satu? Wa hiya al-jamaah. Yang satu masuk surga, itulah namanya al-jamaah. Sopo al-jamaah? Itu jadi klaim Pak. Kita boleh ngeklaim tapi ning hadapan Allah bener ta kok. Engko diadili ning hadapan Gusti Allah jujur salah. Hari ini diklaim Pak. Namanya al-jamaah iki kelompok udah liyan enggak. Berarti ini swarga sampean kapling misalnya. Cek enak surga sampean kapling. Kalau sing ngaplik wong Indonesia tok, ora wong Indonesia, sekelompok kecil dari orang Indonesia. Lah nek wong ning gone Amerika ning kono ahli ibadah ora gak mlebu swarga. Rumasane masyaallah. Swarga diciptakan untuk orang Indonesia. Tidak. Al-jamaah. Masyaallah. Di dalam hadis lain diterangkan Pak, ini di sini enggak diterangkan Pak al-jamaah itu siapa. Gitu. Tapi di dalam hadis lain diterangkan al-jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku contohkan kata Nabi dan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat. Itu tapi di hadis ini enggak. Ini diberi peringatan oleh hadis riwayat Muawiyah, lanjutan hadis ini Pak. Jadi Rasulullah SAW, innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama tujaril qalbu bi sahibiha. Jadi Pak, akan keluar dari umat ini satu kaum yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya sebagaimana anjing mengikuti tuannya. Iya Pak, nanti Pak umat ini ono sing senantiasa memperturutkan hawa nafsu seperti anjing mengikuti tuannya. Anjing itu umatnya, tuannya hawa nafsu. Neng didi Pak dikiter, ya bukan dikiter Pak, ngetone terus kalau hawa nafsu. Ini gimana?
Dan ini nggak sadar Pak, halus sekali hawa nafsu menggoda manusia. Kalau sudah memiliki agenda Pak, yang terselubung, maka nanti Pak semua misinya, semua visinya, otaknya, semua dalil-dalil yang ada di Quran, semua dalil-dalil yang ada di dalam hadis kudu mengikuti hawa nafsunya, kudu mengikuti ambisi pribadinya. Orang kok ambisi ini dikorbankan untuk mengikuti perintah Allah, sunnah Nabi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran dan hadis itu Pak, itu justru dibuat dorong dia untuk menjadi dalil, untuk menjustifikasi kelakuan dirinya, memperturutkan hawa nafsu. Waduh, ini ngaji iso-iso wis angkep ngene. Ya, boleh pikir untuk pulang ya orang ngapot HP tekan iki. Masya Allah, ini kisah buatan enak meneh Pak. La yabqa min arokin wala mufassalin illa dakhalahu. Ini Pak, tidak tersisa dari setiap urat-urat dan setiap sendi-sendi kecuali hawa nafsu tadi merasukinya. Dan ini Pak, nak wong wis ngerti hawa nafsu itu tadi Pak, ikuti baik Pak. Secara pribadi ujung rambut, ujung kaki itu terpengaruh dengan hawa nafsunya. Wong nek wis ngene iki Pak, dikandani Pak. Ora ngomong ya Pak, kalah dalil awak dhewe Pak. Kalah dalil wong ngene iki Pak. Nek wis kadung ngene iki, lho dia menguasai dalil kok. Dia ngomongi apa meneh sing ngomongi cecungu. Gak direken. Koniku biyen lho tobat iku gara-gara aku. Lah ngono ta. Kok arep ngomongi aku? Malah ngurusi bebek langit ta. Ngono. Ini sing marah Pak. Dan ini tidak terasa ya Allah. Oh. Kemudian Muawiyah meneruskan khutbahnya yang dari hadis menyitir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi jami Allah wahai sekalian bangsa Arab, jika kalian tidak mau menegakkan terhadap apa yang telah datang kepada Nabi kalian, kalau kamu tidak menegakkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang lain tidak akan mungkin mau menegakkannya. Wahai bangsa Arab, siapa lagi yang mau menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala kalau enggak kalian? Selain kalian, maka tidak akan ada lagi yang mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Masya Allah, dari Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya. Masya Allah. Gila. Masya Allah. Ini cek tulis. Lanjut Pak. Niki ayat 105. Ini sing ngeri Pak, ayat 106. Ayat 106. Niki ngeri. 106 107. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika wajah-wajah manusia putih berseri-seri, demikian juga ada sebagian manusia wajahnya hitam legam. Siapa? Ini Ibnu Katsir menjelaskan yakni yaumul kiamah. Ini pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, ketika dibangkitkan ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya hitam legam. Siapa ahlu yang wajahnya berseri-seri? Beliau Ibnu Katsir menyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah ahli sunnah wal jamaah.
ahli sunnah wal jamaah itulah nanti yang wajahnya berseri-seri. Sekali lagi ini bukan klaim Pak ya. Ahli sunnah yang lakonono sunnah. Bukan saya klaim, ini sayanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ngeklaim silakan ya, tapi nggak tahu nanti di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ciri-ciri ahli sunnah ya dia mengamalkan sunnah Nabi wal jamaah, dan dia senantiasa berjamaah tidak hanya dalam sholat Pak, dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu ahli sunnah gak senang harus sunnah. Ya Allah, Masya Allah. Nabi saat nanya saya pakai siwak, gak belum ya pakai siwak. Nabi sholatnya berjamaah di masjid, senangannya sholatnya angkrem gitu, netes paling ngomong. Ini contoh sederhana. Saya lebih khusyuk kok sholat di rumah. Jadi ngoten, ini melok Nabi sopo. Mulane buat niki yang penting ahli sunnah wal jamaah itu yang bisa kita lakukan adalah kita berhati-hati, kita mohon kepada Allah supaya kita ini dikelompokkan di dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sudah istilahnya melabelkan diri dengan ahli sunnah wal jamaah, ya kita doa sungguh konsisten, mudah-mudahan kita diterima dan kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Itu sing wajahnya putih berseri adalah yang mengikuti sunnah Nabi. Ada yang menafsirkan wal jamaah itu jamaatus sahabat, jamaahnya para sahabat. Batas waktu wujuh yang gelap wajahnya itu siapa? Nah, Ibnu Katsir dawuhne ahlul bid'ah. Ini ahli bid'ah Pak, yang nanti wajahnya hitam kelam. Wal firqah, yang tukang bikin perpecahan. Ahli bid'ah otomatis Pak wong ahli bid'ah itu wong jadi ahli perpecahan. Biang perpecahan, biang dari melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya tadi, maka orang itulah yang nanti yang wajahnya hitam terbakar ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Urung mlebu neraka, dan itu nanti masuk neraka. Ya Allah, moga-moga kita dijauhi saking ini. Ya Allah, pulau ngeri ngeten iki ya. Isu-isu pun panas. Tapi piye yang perang ini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Pak. Dawuh Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas ya. Jadi ternyata Ibnu Katsir menyitir pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa namanya yang wajahnya putih bersih-bersih adalah ahli sunnah wal jamaah, sementara yang wajah hitam kelam adalah ahli bid'ah, yakni orang yang mengamalkan agama memperturutkan hawa nafsunya dan dia menjadi biang perpecahan di kalangan umat ini. Itulah nanti yang dihukum oleh Allah dengan wajah yang hitam lekat. Ayat berikutnya pokoknya setengah 6 mana? Famal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Ya ini gimana? Adapun orang-orang yang wajahnya hitam kelam itu tadi akafartum, kenapa kamu menjadi kafir setelah iman kamu? Nah, menurut Hasan Basri, orang yang kafir setelah beriman itu wahum munafiqun. Nah, ini menurut Imam Hasan Basri itulah orang-orang munafik.
munafik. Orang-orang mengamalkan agama sesuai dengan hawa nafsunya dan dia menjadi biang perpecahan yang wajahnya hitam. Menurut Hasan Basri itu masuk dalam kategori kelompok orang munafik. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Maka dari itu kalau orang seperti ini fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka jadi rasakanlah azab dari sisi Allah bima kuntum takfurun, terhadap kelakuan kamu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi gimana? Wa amalladzina yabghadu wujuhum fa fi rahmatillah, orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri fa fi rahmatillah, maka dia di dalam rahmatnya Allah. Tenggunya mawon pun ketok Pak, wajahe iki Pak ireng karo putih bersih. Tukang ahli fitnah, tukang ahli perpecahan Pak. Niku nak nyedek niku ning dodo wis panas. Nyedek tok niku lho, ning dodo wis panas. Ngrungokne ceramah lho panas. Sesek dodo. Soalnya isine provokasi, menggiring orang opini dan sebagainya, membenturkan sana, membenturkan sini. Ngrungokno niku wis panas ning dodo. Makane niku mungkin kobong sapa panase kobong. Ngobong awake dhewe ning akhire ning gone padang masar wajahnya menjadi hitam. Ini kalimat saya ya, ini kalimat saya, bukan kalimatnya Ibnu Katsir. Ya Allah, mudah-mudahan kita jauhkan dari Allah ya sifat-sifat yang semacam ini ya Allah, ya Allah. Sementara orang yang putih berseri-seri ini fafi rahmatillah, dia senantiasa dalam rahmatnya Allah. Nah, karena rahmat itu kasih sayang Allah Pak. Nak nyedek lah ati iso adem, mak jelas. Nyedek, ngrungokne ceramahe, ngrungokne nasihat-nasihate. Nang donya wis adem, anceles, wajahnya yang menyampaikan juga berseri-seri. Nanti kalau mati di surganya Allah, wajahnya juga berseri-seri, putih bercahaya. Fafi rahmatillah, dia di dalam rahmatnya Allah, dan ujungnya Pak, dia dimasukkan ke dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam rahmatnya Allah. Di dunia juga diberi rahmat, ketika mati juga dirahmati Allah, bangun dari hari kebangkitan juga dirahmati Allah, masuk surga di dalam rahmatnya Allah buat selama-lamanya. Masya Allah. Yakni al-jannah maksuna biha abadan, yang mana dia akan tinggal di dalam neraka. Orang yang dirahmati Allah akan tinggal di dalam surganya Allah, di dalamnya selama-lamanya, la yabghuna anha hiwala, dan dia tidak pengen pindah-pindah. Senang bagus, gak pengen pindah. Niki banyak sing luwih anu melih iki. Tulung ini enten keterangan melih saya 15 menit. Niki nanti didengarkan hati-hati, tapi juga hati-hati. Hati-hati ditambah hati-hati lagi. Niki cerita tentang sahabat kami. Sensitif, bagaimana perpecahannya para sahabat. Tiap bulan ini mungkin sampai sini, setelah ini kita tidak boleh ada sangka buruk kepada sahabat sedikit pun. Jadi loh ya, pokoknya ada sangka buruk dengan para sahabat. Hati-hati. Ini terkait dengan tadi wajah hitam sama wajah yang putih. Yang provokator menjadi perpecahan umat, maka ini bagaimana nasibnya. Dan ini Pak, jauh Pak, ini untuk ngeri jadi waqala Ibnu Abu Isa At-Tirmidzi inda tafsir hadil ayat hadatsana Abu Karim ila akhirih
Faqala Abu Umamah ini kan Abi Ghalib, dari Abi Ghalib, ini cerita dari Abu Ghalib. Abu Ghalib berkata, Ro'a Abu Umamah ru'usan mansubatan ala darji masjid Damskin, ya, Dams. Jadi Abu Ghalib bercerita, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu melihat kepala-kepala manusia mansubatan ala darji masjid Dams, ditancapkan kepala manusia wis dipenggal, diucap di mana Pak? Di gerbang masjid Damaskus, Syria. Bayangkan kepala manusia, banyak kepala manusia dicekno, digengket nenggone pintu masjid Damaskus. Enggak satu kepala Pak, beberapa kepala. Ini gimana makanya kisah berdarah di kawasan Syria bukan hanya kisah sejarah. Zaman dulu sudah ada. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya ini adalah pada zaman Khalifah Muawiyah, kurang lebih itu, kurang lebih pada zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Abu Umamah Al-Bahili begitu melihat banyak kepala terpancang di depan masjid Damaskus, langsung Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah ini sahabat, langsung berkata, kila benar syahru qatli tahta adyamis samai, tahta adyamis samai. Langsung Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, jadi kila benar anjing-anjing neraka. Ini yang saya buat mulut begini cerita ini kan, anjing-anjing neraka, sambil menunjuk kepala yang ditancapkan tadi, anjing-anjing neraka. Niki syarrul qatli tahta adyamis samai, dan ini adalah anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk manusia yang terbunuh di kolong langit ini. Saelele manusia yang terbunuh di kolong langit ini adalah anjing-anjing neraka ini. Khairul qatli min man qutiluhu. Masya Allah. Jadi dia melanjutkan, sebaik-baik orang yang dibunuh adalah orang yang dibunuh orang-orang. Jadi dia adalah seburuk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh anjing-anjing neraka. Allah. Setelah menyampaikan itu, langsung Abu Umamah membaca ayat ini Pak. Ayat ini tadi. Summa qara'a yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Abu Umamah terus maca ayat ini. Qala li Abi Umamah, qultu li Abi Umamah, aku berkata, aku bertanya kepada Abu Umamah. Aku ini tadi yang meriwayatkan cerita ini, ya, yang jadi Abu Ghalib tanya sama Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Umamah, kamu ngomong seperti ini, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah anjing-anjing neraka? Maka Abu Umamah menjawab, "Lau lam asma'u illa marratan aw salasa marratan arba'an hatta adda sab'an ma hadatsukumuhu."
Maka Abu Umamah mengatakan, kalau saya tidak mendengar dari Rasulullah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 7 kali, saya tidak akan mengatakan ini kepada semua umat. Karena saya mendengar dari Rasulullah lebih dari 7 kali Rasulullah mengeluarkan statement ini. Anjing-anjing neraka dan seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah mereka, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh anjing-anjing neraka ini. Ya Allah, Masya Allah. Sumakola kemudian berkata, hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Masya Allah. Sinten Pak niki Pak? Masya Allah. Ini dalam penjelasan hadis yang panjang. Waduh, bisa jangan kembali kalau. Ya Allah, lanjut seri minggu depan apa? Lanjut. No? Takut. Tangguh. Nah, tangguh kita ceritani jam 6 loh. Oh terus. Iki lah sandiwara radio, soalnya sandiwara radio sinetron ini langsung dipateni Pak. Seri berikutnya minggu depan. Setelah iklan-iklan berikut ini, ayo saya sinetron, ya tak tanggung tak ceritani daripada nanti emosinya penasaran ya. Siapa mereka ini, Masya Allah. Jadi anjing-anjing neraka itu adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Siapa ini? Kenapa kok sebaik-baik orang itu yang dibunuh mereka? Lah yang dibunuh itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Loh Pak, yang membunuh kan namanya Abdurrahman Al-Maljam. Betul, ini adalah kroninya Abdurrahman Al-Maljam. Makanya itu Abu Umamah berani mengatakan demikian, karena memang Nabi menyampaikan sebaik-baik orang adalah yang dibunuh oleh anjing-anjing neraka itu begitu Pak. Masya Allah. Terus apa Pak latar belakangnya membunuh ini? Dan ini tadi Pak, ini rangkaian ayat tadi Pak. Abdurrahman Al-Maljam itu Pak, itu dulu ya sahabat Pak, termasuk orang dalam jajaran saf terdepan tadi. Nak zaman biyen Yahudi Nasrani jenenge Yudas Iskariot, zaman sahabat ana jenenge Abdurrahman Al-Maljam. Dia itu Islamnya saja di Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Bahkan Pak Abdurrahman Al-Maljam itu hafid Quran. Dia masuk dalam jajaran orang top, dia di saf yang terdepan hafal Quran. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Maljam itu diutus khusus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari Quran di Mesir. Jadi kiai besar, banyak kiai Pak, ini levelnya sahabat. Kiai besar di Mesir. Bahkan Umar menulis surat khusus kepada gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu, saya kirim kepada kamu mukri ahli baca Quran untuk mengajarkan manusia, siapkan tempat tinggal dan layanilah orang ini di Mesir. Dikirim ke Mesir. Makanya ini termasuk tadi eksekutif kelas. Beliau itu yang berada di dalam deretan ulama yang khusus. Bayang nolak. Makanya nyun sewu Bapak, dari cerita ini maaf Bapak nggih, santri ini Kanjeng Nabi saja tidak ada yang
Santrinya Nabi saja Pak, tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya para nabi. Makanya menungso sak jagat niki Pak, sahebat apapun, bahkan Pak Nyun Sewu namanya sahabat itu kan sak dhuwur-dhuwure wali. Wali mawon saged keblego, wali mawon saged keblego memperturutkan hawa nafsunya. Kok iso ngeten nopo Pak? Ini ceritanya panjang. Kenapa kok Abdurrahman bin Auf sampai tersesat seperti itu? Maaf, Abdurrahman al-Majah, bukan Abdurrahman bin Auf. Saya salah. Astagfirullah. Jadi kenapa kok Abdurrahman al-Majah sampai tersesat seperti itu? Dalam kisahnya panjang. Jadi Abdurrahman al-Majah itu kan, ini bermula dari kasus terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu Pak, begitu Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa Sayyidina Utsman terbunuh? Itu juga Pak, jadi karena politik. Jadi Sayyidina Utsman itu luar biasa Pak. Pada zaman Sayyidina Utsman itu kemajuan umat Islam. Jadi Sayyidina Utsman itu memperluas wilayah kekuasaan umat Islam itu, yaitu yang disampaikan 2/3 dunia, sekitar 70% Pak. Dunia itu dalam kendali Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Konon Pak, itu utusannya Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai ke Indonesia pada zaman Ratu Kalingga ya, di mana itu Singosari atau Kalingga itu ya. Singosari di kerajaan Kalingga. Bayangkan Pak, ekspansinya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu membangun sistem pemerintahan yang lebih modern daripada Sayyidina Umar. Jadi administrasi negara itu dibangun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pertama kali dulu zaman Sayyidina Umar Pak, semua kantornya itu di masjid Madinah. Nah ini kalau Sayyidina Utsman, administrasi pemerintahan dipindahkan Pak, di kantor khusus, punya kantor pengadilan, punya kepolisian, itu dibentuk pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi manajemen pemerintahan yang modern, luar biasa Sayyidina Utsman. Karena memang beliau kan dari bisnismen ya. Jadi luar biasa brilian ya untuk mengembangkan sayap kemajuan umat Islam. Bahkan Sayyidina Utsman itu Pak yang membentuk pertama kali angkatan laut di kalangan para sahabat itu zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana kita nggak bisa membayangkan Pak, melesat Pak. Karena apa? Zaman Abu Bakar hanya 2,5 tahun. Zaman Sayyidina Umar itu 10 tahun, berarti hanya berapa? 12,5 tahun. Sayyidina Utsman itu sampai beliau wafat cuma 11 tahun Pak. Jadi notabene Pak, ini 12 tahun, katakanlah yang tengah-tengah ya, ditambah 5 tahun Pak, 17 tahun pasca Rasulullah Pak. Hanya dalam waktu 17 tahun pasca Rasulullah, kemajuan Islam itu melambung pesat luar biasa. Itu pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itu Pak, Sayyidina Utsman itu akhirnya Pak, fitnahnya juga semakin besar. Sayyidina Utsman dituduh nepotisme. Soalnya apa Pak? Yang menjadi gubernur di mana-mana itu mayoritas, enggak semuanya Pak, mayoritas keluarga beliau, keluarganya Sayyidina Utsman. Kenapa Pak?
Bukan apa, karena Sayyidina Utsman Pak, itu sebetulnya dicari Pak orang yang kompeten, yang memiliki kemampuan leadership yang hebat, dicari-cari yang adanya dari keluarga beliau. Yaitu memang ujiannya Gusti Allah ngono Pak. Dicari-cari ketemunya dari keluarga beliau, sementara daerahnya demikian luasnya Pak. Kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang memiliki managerial skill yang hebat Pak, hancur. Gara-gara itulah maka Sayyidina Utsman Pak menghadapi impeachment dari orang-orang yang tidak suka, provokator. Ya ini provokatornya memang orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah, memprovokasi, menghasut para sahabat bahwa Utsman adalah nepotisme dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Sayyidina Utsman itu didemo, dilakukan impeachment. Makanya sing didemo gak Pak Hartono dipaksa untuk turun. Terjadilah aksi massa yang besar Pak. Dalam riwayat kurang lebih 1.500 orang. Jangan biar Pak, wong 1.500 harus gede. Ngepung rumahnya Sayyidina Utsman. Disitulah akhirnya singkat cerita Pak, ada orang yang nyelinap melompat lewat belakang rumahnya Sayyidina Utsman, nekat Pak. Pendemo ini tadi yang sudah terprovokasi dengan sedemikian rupa, setannya wis akeh. Walhasil singkat cerita Sayyidina Utsman dibunuh, kemudian melarikan diri. Itu kasusnya. Dan begitu terbunuh akhirnya yaitulah Sayyidina Ali akhirnya terpilih menjadi khalifah. Gimana jalan ceritanya sebagai khalifah? Saya ambil ringkasnya saja begini Pak. Jadi ketika Sayyidina Ali terpilih menjadi khalifah, nah ini Pak, terjadilah apa yang terjadi. Langsung Pak ada tuntutan. Umat terbelah menjadi 3 kelompok pada saat ini. Ya, 3 kelompok. Yang satu itu umat terbelah. Satu adalah yang kubunya keluarganya Nabi. Di situ dipimpin oleh garwane kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian ada kubu keluarganya Sayyidina Utsman, yakni Muawiyah. Satu keluarga. Kemudian dari kubunya Sayyidina Ali sendiri. Itu begitu. Jadi kubu dari Bani Hashim sana Bani Umayyah itu sama keluarga sama Sayyidina Ali. Yang Sayyidina Ali ini dari keturunannya Nabi. Itu begitu. Terpecah menjadi 3. Pada saat itu Bu Nyai Aisyah itu menginginkan supaya gini, diusut ya, yang membunuh Sayyidina Utsman itu siapa dan segera diusut. Nah itu, tetapi saat itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menuntut kepada Ali supaya segera diusut. Sebenarnya bukan menuntut ya. Beliau berniat membantu Sayyidina Ali untuk mengusut siapa pembunuhnya, karena pembunuhnya nggak jelas. Pembunuhnya nggak jelas karena masa. Begitu membunuh dia lari. Pembunuhnya nggak jelas. Nah, karena dari itu Aisyah membawa 10.000 orang menuju Sayyidina Ali. Nawaitunya adalah untuk membantu Sayyidina Ali mengusut siapa pembunuhnya. Makanya kita cerita sampai jam 6. Nah terus melihat Sayyidina Ali ini melihat
kok nggawa pasukan akeh. Katanya kok membantu mau mengusut. Ini sing jelas ya apa sih? Ya, akhirnya singkat cerita Sayyidina Ali akhirnya udah kalau gitu kita hadapi dengan pasukan yang sama. Akhirnya dikirimlah pasukan. Disitulah terjadi namanya pertempuran, namanya perang Jamal, perang beronta. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengendarai unta. Itu mara tuwa adep-adepan karo mantu, masih mara tuwa kualon. Mara tuwa kualon depan karo mantu. Niki makane kula sampai cerita. Kan niki sampai ojo sangka buruk pada sahabat. Ya. Dan di situ begitu sampai di di antara dua pasukan itu bertemu Pak di satu lembah, bertemu di situ malam hari Pak. Akhirnya sepakat tidak melakukan aktivitas apa-apa, cooling down Pak. Cooling down, tidak peperangan Pak. Lah tiba-tiba Pak, inilah ada provokator masuk Pak. Yahudi masuk memprovokasi pasukannya Ali sama pasukannya Sayyidina Aisyah. Akhirnya Pak, terjadilah ini yang diprovokasi pasukan ini Pak, bukan komandannya Pak, pasukannya, sehingga terjadilah peperangan kecil begitu terjadi peperangan kecil sehingga cerita akhirnya pada waktu itu Pak Aisyah itu menunggang unta, akhirnya untanya itu terpotong kakinya, akhirnya Aisyah jatuh. Begitu Aisyah jatuh, langsung semua sikap sudah, jangan diteruskan. Semua sepakatan sehebatnya para sahabat Pak. Begitu Ummahatul Mukminin, istrinya Kanjeng Nabi berada di dalam bahaya Pak, semua sepakat untuk membantu, baik dari kubunya Sayyidina Ali maupun kubunya Aisyah. Hentikan. Akhirnya berhenti dan jadilah terjadi kesepakatan damai. Pada saat itu Aisyah langsung mengatakan, saya menyesal seumur hidup saya gara-gara terprovokasi. Akhirnya Bapak Aisyah sampai saking menyesal menangis, beliau kalau mati tolong saya jangan dimakamkan di sisi Nabi. Padahal Aisyah itu istri yang dicintai oleh Nabi. Tolong kalau saya mati, kumpulkan saya dengan istri-istri Nabi yang lain. Akhirnya Aisyah ketika wafat Pak, padahal di situ masih ada Pak satu space kosong Pak. Dan dulu Pak Nabi itu wafat dikubur di kamarnya Aisyah, artinya di rumahnya Aisyah. Tapi begitu Aisyah wafat, beliau pesan jangan, saya nggak pantas untuk dikuburkan di sisi. Itu kemuliaannya Aisyah radhiyallahu anha. Lah ini mau cerita Abdurrahman orang teko Abdurrahman. Singkat cerita Pak, ini pada saat itu akhirnya tadi Ali seperti itu terjadi konflik Pak dengan Aisyah. Lagi akhirnya terjadi konflik dengan Muawiyah menuntut kepada Sayyidina Ali supaya semua siapa saja yang terlibat di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, semua yang terlibat dihukum bunuh semua. Sayyidina Ali nggak mau Pak, karena ini belum nggak jelas Pak. Kalau dibunuh semua berarti membunuh semuanya. Ayatnya kalau dalam Quran kan yang dieksekusi yang membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, yang kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dalam Quran begitu. Orang yang membunuh yang dikisos, membunuh saja. Entah itu ada aktor intelektual di belakangnya atau apa, tidak, karena dia tidak terbukti membunuh. Nah, Sayyidina Muawiyah tidak, berikut aktor intelektualnya disingkat semua. Masya Allah.
perbedaan itu loh Pak, perbedaan sisi pandang itu menyebabkan keduanya berhadapan. Bahkan Pak sampai terjadi peperangan karena Sayyidina Ali nggak berani Pak. Dan di mata Muawiyah Sayyidina Ali itu lamban Pak, lamban untuk mengambil keputusan. Kenapa lamban? Karena pada waktu itu seperti itu Pak, nggak jelas. Kalau zaman sekarang Pak bisa sidik jari, bisa terlihat nanti ada fingerprintnya, nanti database-nya pembunuhnya jelas, diotopsi, senjata apa, senjatanya beli di mana, bisa di tracking. Zaman dulu nggak ono ini Pak, CCTV nggak ono. Makanya Sayyidina Ali nggak bisa memberikan keputusan itu. Akhirnya terjadilah perselisihan antara Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Pak terjadi peperangan Pak juga. Gara-gara ini, itulah namanya perang sivil Pak. Jadi pada zaman Sayyidina ada perang sivil Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Akhirnya singkat cerita Pak, karena singkat cerita kalau dalam sejarah Pak, salah satu terdesak, akhirnya Quran ditancapkan di tombak, diangkat ke atas, tandanya mau berdamai. Akhirnya diambillah perdamaian, dan begitu damai, dari kubunya Sayyidina Muawiyah mengirim utusan yang kalau nggak salah yang jadi juru bicaranya itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian dari kubunya Sayyidina Ali itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Itu jadi jubirnya untuk negosiasi. Akhirnya terjadilah kesepakatan damai keduanya. Begitu sana sing ditunjukkan argumennya. Kita nggak bisa menghukum begitu. Ya sudah, kalau begitu kita damai saja. Kita sampai saja daripada nanti mengorbankan semuanya. Nah disitulah Pak, karena ada kesepakatan damai itu, sebagian dari masukannya Sayyidina Ali tidak terima. Ya itulah namanya jadilah kelompok Khawarij. Akhirnya apa? Kelompok ini Pak, kelompok Khawarij ini sebagian dari pasukan Sayyidina Ali tadi, simbolnya berarti ini hukumnya Allah dikalahkan oleh kesepakatan manusia. Makanya semboyannya orang Khawarij itu la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Bener mau salah Pak? Bener ya? Bayangkan Pak, kasusnya sedemikian pelik ini Pak, dan itu semua adalah dalil Quran. Karena orang-orang Khawarij ini tadi juga pakar hafal Al-Quran. Tambah meneh Pak, di dalam Quran kan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka dia adalah orang kafir. Akhirnya orang Khawarij tadi Pak, postulatnya Pak, Sayyidina Ali nggak ikut hukumnya Allah, Sayyidina Muawiyah juga nggak ikut hukumnya Allah. Loro yo kafir karo naudzubillah min dzalik, makane boleh dibunuh, halal darahnya. Niki wong hafal Quran Pak, dan santrinya Nabi. Akhirnya sing kena pengaruh niki termasuk niku wau Abdurrahman Al-Marjan. Akhirnya kelompoknya ini tadi, ini sekarang target utama harus kita bunuh dua-duanya, pemimpin ini, baik Ali maupun Muawiyah. Akhirnya betul diambillah siapa yang berani membunuh Ali. Akhirnya yang tampil itulah Abdurrahman Al-Marjan.
Akhirnya diuber Pak dari Mesir, Abdurrahman bin Muljam berangkat ke Irak, ke Kufah. Karena Sayyidina Ali posisinya pada waktu itu di Kufah. Berangkat ke sana. Singkat cerita Pak, dalam perjalanan Pak, ada Bang Syah apal Quran Pak. Nah, ketemu kalau gadis cantik jelita Wahyu di Kurosan, ya, di daerah sebelum masuk Kurosan. Bakilah sebagian mengatakan itu gadis di Mesir, ya. Ini beritanya wallahu alam, saya juga nggak tahu kebenarannya, tahunya Allah. Dan itu gadis cantik, ya. Dan ternyata gadis ini juga sudah terpengaruh dengan paham Khawarij. Terus karena tertarik, ya, akhirnya gadisnya cantik luar biasa. Akhirnya dia bilang, saya mau kamu nikah, dengan mas kawin kamu bunuh Ali. Mana gimana? Biar ini setan itu loh Pak, setan itu ya ngono kuwi Pak. Ceritanya Pak. Wong wedok meneh Pak. Wong wedok luar biasa Pak. Landeng. Di akhirnya temen Pak. Dari apa wis niatnya wis bunder, delalah ana wong wedok nyorong bisa. Akhirnya bulan datang. Akhirnya ya ini ngajak 3 orang Pak. 2 orang yang mengajak untuk membunuh Sayyidina Ali. Akhirnya apa yang terjadi. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Bapak tahu ketika membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman Al-Muljam itu sambil membaca ayat Quran. Ayatnya yang dibaca, wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sebagian manusia, ada orang yang menggadaikan dirinya untuk mencari ridhonya Allah, menjual dirinya untuk mendapat ridho Allah, dan Allah Maha sayang kepada hambanya. Apa Pak menjual dirinya? Hanya dia siap menggadaikan nyawanya untuk mati demi ridhonya Allah. Padahal ini ayat ini dulu adalah turun gara-gara sahabat namanya Hubaib hijrah ke Madinah, di tengah jalan dicegat sama orang kafir, mau dibunuh. Sudah, nggak usah bunuh saya, ini aja, ini semua harta saya di Mekah, tak tunjukkan tempatnya A, B, C, D, PNKB, aku tak hijrah kepada Nabi. Ayat itu padahal turun gara-gara itu Pak, menggadaikan dirinya untuk mencari ridho Allah, siap mengorbankan semuanya. Tapi ayat ini dipakai oleh Abdurrahman Al-Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali, dan dia siap untuk dieksekusi demi menegakkan hukum Allah katanya. Nauzubillah, inilah akhirnya biang perpecahan. Nah, Abdurrahman bin Al-Muljam akhirnya bisa tertangkap hidup-hidup, sementara yang 2 orang temannya ini mati terbunuh dengan pengawalnya Sayyidina Ali. Itu Pak. Disitulah Pak paham Khawarij itu berkembang sampai hari ini. Mereka melakukan kekerasan atas nama Allah dan Rasulnya. Wes nak ngono jam 6:10 minggu ngarep tak terus. Soal ini nanti ada konklusi terakhir, nanti insyaallah kita sampaikan minggu depan Pak. Ini yang kita untuk warning Pak, hati-hati nggih. Faham Khawarij inilah melanda umat, dan ini faham ini tidak bisa dimatikan sampai hari ini. Pun ngoten mawon nggih. Ngoten mawon minggu ngarep kita cerita insyaallah.
Oke, yang terbenar saking Gusti Allah berkat saking kula, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.